Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan di prediksi kita di soal nomor 4, yaitu soal kalkulus 2 ya, yaitu tentang yang namanya luas. Prinsipnya teman-teman ya, prinsip luas itu adalah teman-teman harus tahu gambarnya. Bisa nggak tanpa menggambar, teman-teman bisa menghitung luas? Ya bisa sih, tapi mungkin soal-soal tertentu. Dan yang namanya ujian harus mengerjakan dengan caranya. Nah, proseduralnya adalah harus tahu daerah gambarnya. Nah, konsep dasarnya kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari suatu grafik ya. Jadi kalau saya punya sebuah grafik, katakanlah ini adalah Y sama dengan Fx. Dan saya punya grafik satu lagi. Katakanlah ini adalah Y sama dengan Gx. Nah, ini adalah misal saya sebut namanya adalah sumbu X gitu ya. Jadi sumbu X ini untuk menarik batasnya. Jadi namanya luas itu bisa dicari kalau dianya ada daerah yang tertutup ya. Ada sebuah daerah yang tertutup. Jadi ini boleh saya tulis. Ini adalah batasnya. Nah, katakanlah dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B atau dari A sampai B. Sehingga luas daerah yang diarsirnya adalah bagian yang ini. Ya, ini luas daerah yang diarsirnya adalah bagian yang ini. Nah, sebenarnya dalam pengarsiran itu penting banget. Nah, ini saya ngarsirnya adalah atas bawah gitu ya. Jadi dia nanti bisa kita menggunakan yang namanya DX. Jadi arsirannya tuh atas bawah, atas bawah, atas bawah. Artinya ini adalah kurve atas, saya sebut ini adalah kurve bawah. Nah, terus kalau misalnya mencari luas itu bagaimana caranya? Nah, jadi mencari luas itu, jadi dikatakan luas L itu sama dengan integral batasnya AB dari ujung A sampai ujung B. Nah, fungsinya itu Y atas kurang Y bawah. Nah, Y atas kurang Y bawah. Maksudnya di situ apa Y atas kurang Y bawah tuh? Nah, fungsi Y sama dengannya ini dikurangi. Y atas itu disebutnya Fx. Jadi ntar boleh saya tulis, oh berarti luas itu sama dengan apa? Sama dengan integral A dari B, nanti Fx dikurang Gx. Kenapa Fx kurang Gx? Nggak boleh kebalik. Karena dia atasnya adalah Fx, bawahnya adalah Gx. Tentunya kalau saya punya gambarnya yang agak sedikit berbeda, misal saya punya gambarnya kayak gini. Misal ya, ini gini, ini gini. Nah, ini sama dengan fx, ini sama dengan gx. Mana yang disebut atasnya? Nah, yang sebut atas yang ini ya. Sorry, daerah arsinya dulu yang ini. Yang sebut atas yang ini ya. Ini atas nih. Jadi kebetulan atasnya gx. Bawahnya mana? Bawahnya fx. Jadi maksudnya atas bawah itu adalah atas bawah dari arsirannya ya. Jadi bukan dari kurvanya mentang-mentang ada di atas, jadi di atas. Bukan ya. Tapi dari sini nih. Daerah arsirnya ini bagian yang atas, maka saya sebut atas. Ini bagian bawah, ini maka saya sebut bawah gitu ya. Jadi kalau kayak tadi kayak gini gitu ya. Yang atas yang mana? Yang fx atau yang gx? Yang gx yang bawah ini. Yang dianya ke bawah sini. Cuman daerah arsirnya tuh dia memenuhi daerah atasnya. Nah, itu kalau dianya pakai dx ya, jadi luas. Nah, ternyata luas daerah juga bisa menggunakan dy. Kalau gimana? Kalau kurvanya yx sama dengan, kalau ini kan y sama dengan. Kalau kurvanya y sama dengan, jadi nanti jadi gini. Ya, saya asumsi aja ya, gini. Misal ada curve kayak gitu. Ini sumbu y, lalu dibatasi dari A ke B gitu ya. Jadi dari yang paling kecil ini adalah A, ini yang atas lebih besar yaitu B. Daerah arsirnya gimana? Nah, ngarsirnya tuh harus gini. Dari kanan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ini menunjukkan bahwa dia menggunakan DY. Jadi kanan kurang kiri ya. Nah, seandainya ini adalah curve X sama dengan GY, katakanlah gitu ya. Dan ini adalah X sama dengan FY, maka yang namanya luas itu sama dengan apa? Dikatakan luas itu sama dengan integral dari A sampai B, dari bawah sampai atas, dari
X kanan, kaki ya. X kanan kurang X kiri. Makanya saya ingatnya kaki Abah ya. Nah, ini pakai DY. Nah, ini kan kaki Abah ya gitu ya. Jadi kaki Abah gitu ya. Nah, nanti di sini kanan kirinya itu apa? Kanan kirinya itu adalah yang kanan apa nih? FY apa GY? FY ya. Berarti ntar jadinya FY kurang GY. Gitulah kurang lebih. DX. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita sepakati dulu bahwa menghitung luas dengan menggunakan integral caranya kayak gini. Setelah disepakati, teman-teman harus tahu bagaimana cara menggambar grafik. Saran saya, kalau menggambar garis itu caranya adalah apa? Jadi langkah kedua adalah saya kasih tahu dalam bagaimana cara menggambar kurva atau menggambar fungsi linier atau persamaan garis tadi disebutnya ya. Bagaimana cara menggambar fungsi linier atau disebutnya juga persamaan garis gitu ya. Nah, ini juga penting. Persamaan garisnya lurus lagi ya. Oke, persamaan garis belok kan enggak juga ya. Nah, jadi persamaan atau fungsi bagaimana menggambar fungsi linier. Nah, cara menggambar fungsi linier itu di kalkulus 1 kan. Jadi teman-teman tinggal mencari pembuat atau tipot sumbu X dan sumbu Y lalu ditarik. Saya kasih contoh ya. Saya langsung ke contoh aja ya. Misal contoh. Jadi kalau misalnya diminta eh, gambarkan, ya sebenarnya secara nggak langsung kan tidak diminta menggambar. Tapi kalau menggambarkan Y sama dengan misal 2X dikurangi 4 misal. Nah, ini gimana cara gambarnya? Nah, teman-teman bisa bikin atau gambarkan bentuknya apa nih? Misal gambarkan 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Gitu ya, gambarkan ini. Nah, gimana cara gambarinnya? Caranya adalah dibikin kalau X-nya sama dengan 0 gitu ya. Sebenarnya ini akan dicari namanya apa? Titik potong sumbu Y ya. Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka yang terjadi apa? Nih 0, ini 3Y. Berarti jadinya 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Teman-teman boleh langsung Y-nya sama dengan 4, sehingga dia melalui berapa? Titik koordinatnya adalah apa? Titik koordinatnya, sehingga dia melalui koordinatnya adalah 0,4. Nah, terus kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, nanti jadinya apa? 2X ditambah 0 sama dengan 12. Nanti dapat X-nya sama dengan 6. Nah, 6 ini berarti jadinya adalah 6,0. Nah, titik ini nanti teman-teman tinggal gambarin. Gambarnya gimana? Gambar aja di garis bilangan. Gini, tinggal gambarin, dibikin sketsanya ya. 0,4 ada di mana 0,4 ya, hitung aja tuh 2 3 4. Nah, kira-kira kalau saya biasanya gitu di sini 4 kira-kira. Nah, kalau 0,0 di mana? Ke sini tuh 2 3 4 5 6. Ah, kira-kira di situ. Nanti kalau ditarik garis nanti jadi kayak gitu dia. Nah, kalau saya biasanya kira-kira lah gitu tarik. Ini adalah 4, di sini adalah berapa? 6. Nah, cukup gini aja sebenarnya. Dengan ini adalah apa? SBY, di sini adalah SBX. Nah, ini menggambar garis lurus ya. Bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat dan fungsi-fungsi lainnya? Tentunya teman-teman sudah belajar di kalkulus 1. Jadi silahkan indikatornya apa aja. Selain tipot, kalau saya sih biasanya ditambahin. Kalau garis kan cukup tipot ya. Cukup tipot ini aja. Nah, kalau saya ditambahin ada titik-titik tertentu yang perlu teman-teman cek. Yaitu apa? Salah satunya adalah titik stasioner ya. Jadi turunan pertamanya atau turunan keduanya titik belok. Tapi kalau nggak mau detail atau teman-teman udah tahu bentuknya, sebenarnya lebih bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal UAS atau model soal UAS kayak gimana. Soal UAS modelnya biasanya adalah mencari luas yang dibatasi oleh dua buah kurva. Pertama adalah fungsi kuadrat, yang kedua adalah garis. Nah, makanya saya utamakan menggambarnya adalah garis dan menggambar fungsi kuadrat. Nah, teman-teman harus bisa. Gitu ya. Kalau misalnya pangkat 3 gimana? Ya, sebenarnya harus dibahas secara terpisah. Kalau full curve-nya yang lain-lain gimana? Kalau sinus gimana? Kalau cosinus gimana? Ya, itu harus dibahas ya. Di apa di hal yang berbeda. Jadi kita fokus aja dulu. Nah, sekarang masuk ke model soal prediksi soal UAS-nya ya. Jadi kita masuk ke soal model UAS. Nah,
Soal model UASnya kayak gimana? Soal model UASnya adalah menghitung secara sederhana tadi ya. Jadi luas gitu ya, yang dibatasi gitu, dibatasi oleh apa? Y sama dengan misal X kuadrat dikurang 2 dan misal Y sama dengan X plus 4 adalah titik-titik-titik atau tentukan ya. Ya gitulah pokoknya. Berapa gitu. Poinnya adalah soalnya kayak gitu ya. Jadi luas yang dibatasi oleh garis dan kurva itu adalah berapa. Nah, tentunya teman-teman cara modelnya gini. Jadi kalau misalnya ini akan dicari luas. Oh, berarti cara ngerjainnya akan dibuat sketsa eh, apa ya? Sketsa luas yang akan dicari gitu. Nah, caranya gimana? Langsung masuk nih. Yang pertama adalah apa? Set. Misal mau yang ini dulu, yang ribet dulu boleh. Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, ini nanti teman-teman tinggal bikin aja. Kalau saya biasanya gini ya. Ini model saya kalau ngerjain mungkin kayak gini. Akan dicari kalau X-nya 0, maka nanti Y-nya berapa? Nanti jadinya 0 sama dengan, sorry. Y sama dengan 0 dikurang 2. Sehingga sama dengan negatif 2. Sehingga koordinatnya adalah 0, negatif 2. Gitu ya. Nah, terus kalau Y-nya sama dengan 0 gimana? Berarti ntar jadinya apa? 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2. Nanti difaktorin ya. Ini itu adalah X ditambah akar 2. Kalau difaktorin pakai A kuadrat min B kuadrat jadinya kurang lebih kayak gini. Nah, terus nanti kita dapetin X-nya sama dengan min akar 2 atau X-nya sama dengan akar 2. Artinya di sini koordinatnya berapa aja? Minus akar 2,0 dan akar 2,0 gitu ya. Nah, ketika kita udah dapetin ini, terus kita pengen nyari apa? Kita garisnya belum. Nah, si garisnya gimana? Nah, yang kedua, itu kan yang pertama tuh. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah ini saya gambar di sini aja. Di sini Y-nya sama dengan apa? X plus 4. Nah, kalau Y sama dengan X plus 4, artinya kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Masukin tuh. Y-nya sama dengan 0 tambah 4, jadinya adalah 4. Artinya koordinatnya adalah 0,4. Nah, kalau Y-nya yang sama dengan 0 gimana? 0 sama dengan X ditambah 4, artinya nanti X-nya sama dengan 4 ya. Jadi X-nya sama dengan, sorry, min 4 maksudnya. Sehingga koordinatnya adalah negatif 4,0. Gitu. Jadi X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya yang 0, X-nya min 4. Artinya ketika kita udah dapetin titik-titik yang inti ini ya, apa aja titik-titiknya? Ada berapa nih? Ada 1, terus ada berapa lagi? Ada 2, ada 3 untuk fungsi kuadrat, dan bagian yang ininya, bagian si ininya, ada 1, ada 2. Saya bedain, maksudnya ini artinya dia curve yang berbeda ya. Kalau ini garis yang hijau, kalau yang biru adalah eh, parabola atau fungsi kuadrat. Nah, setelah itu akan dibuat sketsa luas yang dicari. Nah, udah dapat kayak gini, nanti teman-teman boleh ke bawah, ngerjainnya boleh ke samping, ini biar space-nya kita manfaatkan. Nah, akan kita bikin desainnya. Nah, desainnya gimana? Bikin aja set gitu ya. Nah, ini biasanya kalau udah teman-teman udah biasa, ini sebenarnya bisa diukur kira-kira butuhnya segimana gitu ya. Apa si lahannya ini. Nah, tapi ya seginilah kurang lebih ya. Kurang lebih segitulah. Ini nggak akan bisa di ini ntar. Ya nih, saya juga nggak tahu ya, ini perkiraan aja. Kurang lebih gambarnya gini. Ini adalah SBY, ini adalah SBX ya. Oke, nah tadi berapa? 0, jadi kita gambarin yang biru dulu deh biar beda ya. 0, min 2 dia puncaknya di 0, min 2. Nah, kalau ini di min akar 2. Jadi min akar 2 tuh di mana sih? Ya, mungkin kira-kira di sini lah ya. Ini kira-kira aja nih. Nah, di sini adalah kira-kira di sini. Ntar saya coba ini 0, min 4 sama eh, gambarnya terlalu ini ya. Terlalu tajam. Saya coba gambar yang garisnya dulu deh. Kalau yang garisnya kayak gini gimana ya?
Ini terlalu ini sih terlalu tajam ya. Oke, ini kita coba tarik ya. Ini saya gambar garisnya dulu. Nah, garisnya adalah di sini adalah negatif berapa? 4 sama 0,4 ya. Di sini adalah 4. Nah, terus si kurvanya adalah apa? Nah, kenapa saya gambarnya agak gitu? Karena kalau min akar 2 tuh dia kemungkinan ada di sini ya. Jadi ada di sini. Jadi nanti dia yang ini kira-kira lah di sini lah gitu. Nah, terus nanti dia kurvanya tuh gini. Kurvanya tuh gitu turun. Nanti silakan mau pakai apa turunan pertama boleh silakan gitu ya. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gitu. Nah, gitulah. Dengan catatan di sini adalah apa? Akar 2, yang di sini adalah minus akar 2 ya. Nah, sehingga luas yang dicari adalah luas yang ini. Nah, teman-teman, kalau udah ngelihat luas kayak gini, mirip nggak sama tadi yang konsep kita di atas? Mirip ya. Nah, tinggal kita mencari batas ininya berapa dari ujung paling kiri sampai ujung paling kanan. Nah, ini cari batasnya. Ini kira-kira X sama dengan berapa nih? Nah, gitu ya. Ini harus dicari, ini X sama dengan berapa, yaitu saya sebut namanya adalah X sama dengan A gitu ya. Nah, ini kalau saya tarik, ini jadinya X sama dengan B. Nah, gitu. X sama dengan B. Nah, gitu. Boleh nanti di sini akan dicari titik potongnya atau batasnya boleh. Nah, di sininya misal ya, akan dicari titik potong gitu. Akan dicari titik 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 potong misal space-nya biar ini Y sama dengan Y sehingga nah tinggal sama ini antara si garis sama si curve-nya adalah X kuadrat min 2 garisnya adalah X plus 4 terus apa? Terus tinggal pindahin ruas X kuadrat dikurang X dikurang 6. Pembuat nolnya kebetulan enak, ini adalah X plus 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 3. Artinya di sini adalah negatif 2, di sini adalah 3 gitu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan luasnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita tulis di sini. Jadi luasnya sama dengan apa? Karena daerahnya udah tahu, berarti integral dari ujung kirinya min 2 sampai 3, batasnya Y atas kurang Y bawah. Yang atas itu yang mana? Yang ini nih. Ini atas ya. Karena atas ini nggak usah dicoret, nanti kalau ngerjain nggak usah gitu ya. Nah, karena itu adalah atas, ini adalah bawah gitu ya. Ya, bawah gitu ya. Nah, yang atas itu yang hijau. Berarti yang hijau itu apa? Nah, yang curve ya. Yang curve, yang garis ya. Nah, dikurangi yang kurva. Jadi nanti bisa saya tulis yang garis itu adalah apa? Eh, X ditambah 4 dikurangi apa? Dikurangi X kuadrat dikurang 2 gitu. Beres deh, tinggal integralin. Integralnya nggak susah ya. Ini kalau saya rapihin min 2 sampai 3 dari min X kuadrat ditambah X 4 dikurang negatif 2 itu plus 6 dx. Sehingga nanti kalau saya integralin min sepertiga X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 ditambah 6X 3 sama min 2. Masukin 3 berarti berapa? Min langsung aja ya teman-teman boleh langsung masukin nih. Min 3 pangkat 3 berapa? 27 bagi sepertiga. Jadi min 9 langsung boleh lah kalau kayak gini. Ditambah 9 per 2. Masukin ke sini berapa? 18 ya. Nah, dikurangi. Masukin 2 ke sini. Minus kali minus. Karena pangkat 3 itu ganjil minus. Dikali minus jadinya plus ya. Plus berapa? 8 per 3. Terus kalau dimasukin ke sini positif. 4 dibagi 2 adalah 2 ditambah jadi dikurang 12. Oke, tinggal rapih-rapihin lah semulus mungkin. Ini kalau dijumlahin kayaknya bisa 9 deh ya. Tambah 9 per 2. Ini kalau dikurang jadi negatif 8 per 3. Ini adalah negatif 10. Tapi kalau dikali negatif jadinya plus 10 ya gitu. Oke, gitu deh teman-teman. Jadi tinggal rapih-rapihin aja sih sebenarnya tujuannya. Mau dibikin 19 ditambah gitu ya. Ini kita gabung aja ya kira-kira ntar jadi per 6 kali. 6, 6 bagi 2, 3 kali 9, 27. 6 bagi 3, 2 dikali 8, 16 ya. Jadi kalau dijumlahin jadinya jawabannya adalah 19 ditambah 27 kurang 16 itu 11 ya. Ya kurang lebih gitu ya, 11 per 6 ya. Ini sama dengan 1/5 per 6. Jadi 19 ditambah 1/5 per 6. Ini udah finishing sih. 25 per 6. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk ngecek sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah apa? Ini cara cepatnya. Untuk ngecek ya teman-teman ya. Ini cara cepat
Cuman nggak cara cara cepet ini kayaknya kalau dia kasusnya kayak gini mintanya integral, babnya integral kayaknya tidak dibolehin sih. Jadi cara cepetnya adalah teman-teman tinggal samain Y sama dengan Y. Terus nanti jadinya apa? X kuadrat yang ini nih tadi yang udah saya tulis ya, X kuadrat dikurang 2 sama dengan X ditambah 4, lalu dipindahin X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0, lalu teman-teman cari diskriminan. Nah, diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. B itu koefisien yang ada di X, yaitu min 1. Terus A-nya dikurang 4A, A-nya 1. C-nya berapa? Negatif 6. Jadi kalau di jumlah jamleh jadi 1 ditambah 24. Jadi berapa? 25. Sehingga kalau misalnya ditanya luas, sama dengan, ini rumusnya, D akar D per 6A kuadrat. Gitu aja ya. Jadi 25 dikali akar 25 dibagi 6 kali 1 kuadrat. Jadi kalau 25 dikali 5 berapa? 125 ya. Jadi 125 per 6 gitu. Itu jawabannya. Misal mau dibagi boleh 120 bagi 6 berapa? 20 kan. Jadi ntar jadinya 25 per 6. Sama juga ya jawabannya. Jadi cepet. Cuman cuma cara model gini nggak tahu diakui atau enggak ya. Jadi kayaknya harus minta ini. Mintanya kayak gini. Antisipasi kalau kepepet boleh lah. Misal waktunya tinggal sedikit lagi, boleh pakai cara cepet ini ya. Jadi langkahnya apa? Samain, bikin jadi 0, nggak boleh disederhanain, diskriminannya cari, terus D akar D per 6A kuadrat. Ingat aja ya. Dan ini hanya berlaku untuk apa? Luas yang dibatasi oleh dua kurve ya. Contohnya kayak gini ya, dua kurve, yaitu apa aja? Fungsi kuadrat sama bentuk garis. Kalau misalnya pangkat 3 gitu-gitu nggak bisa ya teman-teman. Oke, beres ya teman-teman. Nah, saatnya saya memberikan soal latihan untuk teman-teman. Silakan, ini buat latihan, buat UAS, latihan UAS ya. Nah, teman-teman bisa cek atau tentukan luas yang dibatasi oleh X kuadrat, misalnya Y sama dengan X kuadrat, dikurang berapa ya? Misal dikurang 3X gitu ya, dikurang 3X ditambah 2 dan gitu ya, dan Y sama dengan berapa ya? eh Supaya jadi 6 atau supaya jadi 3, 5 dikurang X gitu ya. Coba saya bayangin dulu. Set, 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 set. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti kolom apa? Silakan jawabannya bisa teman-teman share di kolom komentar. Nanti kita coba koreksi nih kira-kira jawaban yang benarnya berapa. Oke ya, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan teman-teman menghadapi UAS Kalkulus 2. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan ya. Oke, saya akhiri saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipantengin terus karena saya akan bahas soal nomor 5 dan nomor selanjutnya. Oke, sampai di sini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.